Shalom saudaraku dimanapun berada. Saya rindu berbagi kesaksian selama saya mengadakan pelayanan di Rumah Sakit Umum Malinau. Itu pada bulan 7 Juli ya, saya mendapatkan pengalaman yang sangat berbeda dari bulan-bulan yang sudah lalu yang saya sudah lakukan. Itu bulan Juli sampai dengan Agustus ini tadi ya. Puji Tuhan, awalnya saya itu mengalami yang namanya serangan balik. Nah, karena ketika kita mendoakan orang-orang yang ada di rumah sakit itu, karena penyakit itu banyak juga yang memang penyakit tubuh kita sendiri, ternyata ada juga penyakit-penyakit kiriman yang dibuat atau dilakukan oleh orang-orang yang tidak baik ya terhadap kita. Nah, pada saat saya pelayanan di bulan Juli itu saya mengalami satu yang sangat aneh ketika saya pulang dari rumah sakit, yaitu kendaraan motor saya seperti diganggu ya, bergerak sendiri. Sementara saya dalam perjalanan pulang itu di sekitar kantor Bupati Malinau. Sementara jalan di sana kan bagus sekali ya, tidak banyak lubang-lubangnya. Tetapi kendaraan saya kok tiba-tiba seperti digoyang gitu ya di depannya. Kalau saya mungkin tidak kuat memegang kendaraan motor saya, mungkin saya akan terjatuh atau terlanting gitu. HP saya strap karena saya sadar pasti ini pekerjaan sesuatu yang tidak beres. Akhirnya saya strap dalam nama Yesus. Saya pukul motor saya katakan Tuhan berkati motor ini, saya boleh pulang dengan keadaan selamat di rumah. Segala tipu daya kuasa kegelapan, serangan balik dalam bentuk apapun saya katakan saya tolak di dalam nama Yesus. Nah, puji Tuhan motor saya boleh normal kembali dan boleh berjalan dengan baik. Saya pun merasa lega. Nah, puji Tuhan, pengalaman keduanya lagi di bulan Juli akhir saya ke rumah sakit lagi. Nah, pulang waktu itu hari Sabtu. Jadi saya ke sekolah anak saya yang TK dulu karena ada urusan. Setelah itu baru saya ke rumah sakit umum untuk pelayanan. Cuma saya lupa berdoa tutup bungkus untuk keluarga anak-anak saya. Nah, di situ saya melakukan pelayanan doa, dan saya juga banyak bertemu dengan pasien-pasien yang berbagai macam penyakit. Nah, waktu itu saya pulang. Ketika saya pulang, hati saya kok tidak sejahtera gitu ya. Sampai di rumah, saya tidak mikirkan lah sudah apa yang saya khawatirkan. Nah, saat itu pagi tiba-tiba anak saya yang nomor 3 bangun pagi-pagi. "Mak," dia katakan, "saya sakit mak, panas." Saya kaget ya, itu pagi Minggu. Saya kaget anak saya ngomong bahwa dia mengalami panas yang tinggi ya. Jadi saya khawatir, dalam hati saya pikir, aduh serangan balik, ada suara yang berkata nih serangan balik. Ya, saat itu saya diam, nanti saya doakan gitu kan. Akhirnya saya sibuk dengan urusan rumah. Akhirnya habis itu ibadah ke gereja hari Minggu. Jadi anak saya tadi yang sakit itu memang dia tidak ibadah, dia tinggal di rumah. Nah, sepanjang hari itu saya lupa untuk mendoakan anak saya. Pas sore jam 5 saya cuci piring ya. Jadi dalam hati saya kok kenapa saya tidak mendoakan anak saya gitu. Kok dari tadi pagi dicuekin gitu. Sementara anak saya ini sudah panas gitu ya. Nah, dia katakan gitu. Kepala saya sakit mak, kayak seperti kosong gitu. Nah, katanya kayaknya ada yang bergerak-gerak, kayaknya ada apa gitu di kepala saya, sakit sekali katanya, panasnya tinggi. Saya lihat aura muka anak saya gelap, apalagi dia juga memang anak saya yang nomor 3 itu agak hitam kulitnya. Jadi ketika dia sakit nih tadi bertambahlah aura mukanya itu kayak gelap gitu. Hati saya tidak sejahtera. Saat saya cuci piring,
kok saya dikasih penglihatan gitu, badan anak saya itu yang nomor 3 itu penuh dengan ulat-ulat. Jadi saya dikasih penglihatan oleh Tuhan untuk melihat bahwa anak saya banyak ulat di badannya. Aduh Tuhan, apalagi ini, saya katakan, Tuhan tolong, ini serangan balik nih. Dalam nama Yesus saya tidak mau lihat ini, saya kata, langsung saya tinggalkan cucian piring saya langsung panggil anak saya. Ayo Joel, sini dulu kita berdoa. Akhirnya kami berdoa. Saat itu saya berdoa, begitu saya suruh dia duduk, saya berdoa bernyanyi. Saya sudah merasakan hal yang berbeda memang ya. Saya merasakan sesuatu yang sangat berbeda dan sangat kuat ya. Dan pada saat itu saya katakan sama anak saya, saya berdoa, saya merasakan sesuatu di tangan saya begitu kuat ya. Kuasa itu Tuhan berikan untuk memberkati anak saya. Nah, ketika saya mendoakan dia, setelah kami selesai berdoa ya, anak kami itu langsung hilang panasnya ya. Paginya dia bangun pagi hari Senin bisa sekolah kembali. Saya katakan sama anak saya, kamu sudah sembuh sudah Ma, enggak panas lagi. Puji Tuhan ya, benar saudaraku, yang dikasih oleh Tuhan. Anak saya mengalami gangguan serangan balik ya, yang dilakukan oleh kuasa kegelapan. Nah, puji Tuhan. Dan pengalaman ketiga lagi di saat saya pergi pelayanan pada Agustus awal nih tadi ya, pada hari Sabtu itu saya ke sana. Begitu banyak pasien yang saya doakan itu agama Kristen. Waktu itu saya pergi jam 1 lewat, hampir setengah 2 ya, saya udah mulai pelayanan. Saya pulang itu jam 4. Ternyata banyak pasien yang juga membutuhkan konseling. Mereka banyak bercerita, mereka banyak curhat, bahan doa, mereka butuh didoakan. Nah, ternyata banyak juga pasien berkata, kami selama ini didoakan hanya umum katanya, coba kita didatangi secara pribadi gitu. Oh, saya katakan sama pasien-pasien yang curhat kepada saya selama ini pelayanan di sini, saya itu langsung ke setiap pribadi pasien, karena saya tahu setiap pribadi itu punya penyakitnya masing-masing, keluhannya masing-masing. Jadi itu yang harus saya tanya, saya katakan. Makanya setiap ruangan itu, jika pasiennya ada 4 ya saya akan doa masing-masing gitu. Saya tanya, kunjungi dulu satu, saya tanya. Jadi kan berbeda. Nah, itu yang mereka ternyata cara yang pelayanan doa yang kayak gitu yang pingin oleh pasien-pasien yang Kristen gitu ya. Mereka mau didoakan secara pribadi dan bisa konseling, bisa curhat. Karena kita kan di saat kita mendoakan, kita kan menguatkan juga, memberikan firman, meneguhkan iman, memberi support, semangat untuk tetap kuat di tengah badai menghadapi sakit penyakit yang ada. Nah, pada saat itu saya pas lagi di ruang tulip, waktu kalau saya doakan, kalau saya pelayanan ke rumah sakit itu ya, saya ruangan pertama yang saya kunjungi adalah ruangan mawar, ruangan tulip, ruangan teratai, akhirnya di ruang UGD. Hanya 4 ruangan itu yang Tuhan taruh di hati saya untuk saya kunjungi. Nah, waktu itu saya ada di ruangan tulip, kok saya tergerak hati untuk ke ruangan yang isolasi gitu ya, yang dikhususkan ya. Saya memberanikan diri, memang saya diberikan roh keberanian. Kalau dulu ya saya orangnya itu tidak berani seperti masuk ke ruang-ruangan orang sakit gitu ya. Saya orangnya dulu penggeli, orang yang tidak berani dengan di lingkungan seperti itu. Tapi ketika Tuhan mengubah saya memberanikan diri untuk bisa ada di lingkungan itu. Sehingga pada saat itu saya kok diberi keberanian. Saya masuk ke ruangan satu, saya menoleh, saya lihat ada seorang bapak dan anaknya. Saya masuklah, Pak maaf selamat siang, saya katakan.
Bapak orang Kristen ya, agama Kristen ya? Iya katanya. Saya mau berdoa Pak. Akhirnya bapaknya, iya Bu bagus, iya Bu katanya. Jadi saya tanyalah anaknya sakit apa Pak. Ditanya, ternyata anaknya penyakit sesak nafas ya, kayaknya paru-paru. Makanya ada di ruangan isolasi, anaknya kena paru-paru dan dikirim mereka itu dari Long. Saya lupa dengan namanya desanya itu, Longnya juga saya lupa karena banyaknya pasien yang saya doakan hari itu dan dari macam-macam tempat tinggal mereka, desa yang mereka sebut, saya banyak akhirnya jadi lupa. Nah saat itu bapak itu katakan, kami ini jauh Bu dari Long ini katanya. Terus dari Long ini desanya jauh lagi dari ini katanya. Kami tidak punya jaringan di sana, ada waktunya bisa menelpon, ada waktunya tidak. Nah ini susahnya Bu, kami jauh dari keluarga, dia katakan. Kami tidak punya keluarga di sini Bu, dia katakan gitu. Dimana anak saya dirawat di sini karena dikirim dari desa, oleh kepala desa katanya mengirim anak kami sehingga kami bisa ada sampai di Rumah Sakit Umum Malinau ini katanya. Dan selama kami ada di sini Bu, katanya kami tidak punya uang. Kami tidak punya uang katanya. Kalau pasien sih katanya bisa saja dia makan. Saya yang sebagai yang menunggu ini ndak makan katanya. Baru keluarga tidak ada. Hati saya tersentuh sekali. Saya mungkin kalau mungkin ndak apa waktu itu saya menangis mungkin di depannya Bapak itu. Hati saya terharu. Akhirnya Tuhan gerakkan hati saya untuk memberikan berkat bagi Bapak itu ya. Untuk dia beberapa hari di situ ya, kalau untuk dia sendiri ya bisa 2 atau 3 hari dia bisa untuk makan. Karena anaknya kan pasien ditanggung oleh rumah sakit karena ada makanan untuk pasien. Akhirnya saya digerakkan, aduh Pak kasihannya Bapak gitu. Puji Tuhan dalam hati saya, ternyata saya kesini Tuhan ingatkan untuk memperhatikan Bapak ini. Akhirnya saya digerakkan oleh Tuhan untuk memberikan berkat. Saya katakan Pak ini berkat buat Bapak. Walaupun tidak banyak saya katakan, tapi Bapak bisa pakai untuk makan di sini saya katakan ya. Bapak itu mengucapkan terima kasih banyak kepada saya. Dia katakan, Bu terima kasih Bu, Tuhan memberkati Ibu, pekerjaan Ibu katanya. Saya secara manusia terharu waktu pulang keluar dari ruangan itu saya, Tuhan terima kasih Tuhan saya katakan. Kalau saya bisa dipertemukan dengan seorang bapak yang benar-benar tidak punya keluarga di Kabupaten Malinau ini sehingga tidak ada yang menjenguk ataupun berbagi berkat. Misalnya kan kalau ada keluarga kan biasanya ada yang mengunjungi kasih berkat, makan minum dan sebagainya gitu ya. Nah ini pengalaman saya bukan sekali ya, setiap sekali saya pelayanan ke rumah sakit umum itu ada orang-orang yang tertentu yang Tuhan gerakan untuk saya berkati ya. Bukan berarti saya tidak peduli, tapi ada yang Tuhan gerakan untuk saya memberikan berkat bagi mereka, saya berikan. Nah itulah yang saya alami di bulan Agustus tadi. Begitu banyaknya juga pasien itu memberikan saya berkat, saya tidak terima uang saya katakan kepada mereka. Setiap mereka yang saya doakan itu mereka mau memberikan saya uang sebagai ucapan syukur atau terima kasih mereka kepada saya. Saya katakan kepada pasien-pasien itu, saudara seiman itu ya, saya katakan maaf saya tidak menerima uang, maaf saya tidak menerima amplop, saya melayani ini melayani dengan hati tulus saya katakan. Saya tidak menerima siapapun. Saya katakan jangan beri saya uang. Saya mendoakan kalian saudara-saudara, saya katakan hanya saya harapkan adalah percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan sanggup menolong, Tuhan sanggup menyembuhkan. Itu saja saya katakan. Tidak perlu saya diberikan uang, saya katakan kepada mereka. Jadi mereka pun heran. Saya bilang saya melayani Tuhan dengan hati tulus. Bukan motivasi saya ke sini untuk berdoa, bukan untuk mencari imbalan atau uang yang diberikan kepada saya sebagai ucapan syukur. Tidak saya katakan. Saya bersyukur kepada Tuhan saya ada karena Tuhan. Itu sebabnya saya melayani Tuhan.
biarlah Tuhan sendiri yang memberkati saya katakan kepada mereka, bukan dari Bapak Ibu yang saya doakan, karena Bapak Ibu juga butuh uang, saya katakan kepada mereka ya. Itulah pengalaman yang saya alami dalam melayani pekerjaan Tuhan, khususnya melayani saudara-saudara kita yang ada di rumah sakit, untuk mendoakan mereka, memberi semangat, motivasi. Bahkan mereka banyak yang konseling ya, agar mereka kuat dalam menjalani proses-proses hidup. Ya, dan pada saat saya pulang dari sana ya, saya dapat sakit pilek dan batuk saja ya, yang ini tadi. Jadi puji Tuhan, Tuhan baik dan sangat baik. Saya juga tidak mengalami yang namanya demam tinggi panas, tetapi saya mengalami pilek hanya 2 hari, cuma batuk yang ini yang sampai suara saya serak saat ini saya merekam ini karena batuk ya, akibat batuk. Tapi saya bersyukur apapun pengalaman yang saya alami, yang saya hadapi, saya mendapat dari saya pelayanan di rumah sakit, itu tidak mengurangi rasa saya untuk melayani Tuhan di sana. Saya tetap bersemangat apapun tantangannya, apapun yang saya hadapi, saya alami, saya katakan sama Tuhan. Walaupun saya pernah sering mengalami yang namanya serangan balik, saya katakan saya tidak akan pernah berhenti. Saya tidak akan pernah mundur untuk melayani saudara-saudara seiman yang ada di rumah sakit. Bahkan saudara-saudaraku yang ada juga yang muslim yang mau didoakan. Kemarin pada bulan hari Sabtu kemarin saya pergi itu, ada satu keluarga orang muslim ya, dari sekatak mereka dia mengalami sakit ya, minta didoakan, saya doakan. Dia berdoa dengan cara agamanya, saya juga berdoa dengan cara saya katakan asal percaya Tuhan sanggup menolong, saya katakan. Begitu juga pengalaman saya di tahun-tahun yang lalu ketika saya melayani di sana, ada juga yang muslim ya, pada saat itu dia sudah luar biasa sekarat ya, dia sudah alat-alat sudah banyak semua di badannya, dia sama suami padahal saya sudah terlewat ya ruangannya itu, saya sudah lewat gitu, tapi ketika itu saya digerakkan untuk mundur melihat ya. Saya mundur kembali, saya lihat ibu itu benar-benar dia dalam keadaan yang benar-benar sekarat. Dia berdoa, dia duduk, dia nggak bisa baring karena sesak napas, dipasang oksigen, semua alat-alat perekam jantung semua ada di tubuhnya ya. Dan saat itu dia sambil berdoa tangannya ya, kayaknya seperti berdoa dalam agamanya dia. Tapi saat itu saya masuk, saya katakan, "Bu, Ibu kenapa? Maukah didoakan?" "Mau," kata suaminya yang malah nyaut ya, karena suaminya menjaga dia pada saat itu. "Mau Bu, sama aja itu Bu," katanya, "doakan istri saya." "Ibu mau didoakan?" Saya katakan. Ibunya mengangguk ya, karena dia sedang dipasang alat semua. Ibu berdoa dengan cara ibu, saya katakan saya berdoa dengan cara saya, tapi imani bahwa Tuhan sanggup sembuhkan ibu, saya katakan. Dia mengangguk dan suaminya juga senang ya. Pada saat itulah saya berdoa kepada Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan. Puji Tuhan, saya percaya ibu itu mengalami mujizat ya, karena Tuhan itu tidak pernah tinggalkan kita yang terus berharap bersandar kepada Tuhan. Dan itulah pengalaman kesaksian yang saya alami, saya dapatkan dalam pelayanan di Rumah Sakit Umum Malinau. Memang saya diberikan kepekaan juga untuk membedakan pasien-pasien itu yang mengalami sakit badan, memang penyakit tubuh gitu ya. Ada juga yang mengalami penyakit kiriman itu ya. Pengalaman yang saya dapatkan kemarin pada Agustus, hari Sabtu Agustus kemarin ya, itu ada 2 yang kena penyakit kirimannya. Bukan 2, 3. 2 laki-laki, 1 perempuan, wanita masih gadis ya. Jadi ada 3 yang saya rasakan. Karena apa? Kalau saya mendoakan orang sakit, kalau di tubuh saya kekuatan saya banyak keluar, kuasa itu bekerja lebih dahsyat, berarti ada hal yang berbeda di pasien itu ya. Itu yang saya rasakan ketika saya mendoakan pasien yang ada di rumah sakit. Jadi saya bisa membedakan yang kena penyakit kiriman atau penyakit memang tubuhnya itu beda.
Puji Tuhan, itulah kesaksian yang dapat saya bagikan. Apapun keadaan yang saya hadapi, mengalami serangan balik ke apa, saya komitmen tetap mau setia melayani Tuhan. Karena saya tahu Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan tidak biarkan saya. Tuhan terus membela saya dan menopang saya. Dan terus memberkati saya. Puji nama Tuhan, adalah kesaksian. Bila lewat kesaksian ini memberkati, menguatkan, meneguhkan umat-umat Tuhan, saudara-saudara seiman dimanapun berada, agar tetap kuat setia dalam melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.